Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Peduk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Arianto Peduk, sore hari ini kita bolang lagi ya. Kita lagi menyelusuri di mana areal ini. Kita coba mencari keunikan alam, pusaka-pusaka alam di wilayah sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan hasil-hasil yang kita cari teman-teman ya. Sore hari ini kita bolang lagi nih. Alhamdulillah ya, cukup lama saya tidak melakukan live dikarenakan memang keadaan ya, kesehatan saya. Dan kali ini kita coba masuk lagi mencari keunikan-keunikan pusaka-pusaka alam. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan ya. Dan di sini ada salah satu wilayah di mana ada salah satu makam keramat, yaitu di mana makam ini salah satu babat leluhur wilayah sini, yaitu makam Raden Ki Chandra Sutra. Nah, kita menyelusuri dulu areal sini ya teman-teman. Jadi nanti kita selusuri dulu areal sini. Seperti apa areal ini, nanti kita akan masuk ke wilayah Raden Ki Chandra Sutra. Jadi kita selusuri dulu wilayahnya sini teman-teman ya. Kemudian ada pusaka-pusaka alam yang bisa kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Waduh. Kawasan yang cukup menarik perhatian teman-teman. Banyak terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Yuk kita cari keunikan alam. Ada nggak ya wilayah ini munculnya bambu petuk ini teman-teman? Hadir. Wow.
Senyap banget ini hawanya. Wah, gambarnya kok jadi kayak gini. Pesona es krim sudah hadir. Kang Heru Setiawan, belum, ini baru masuk kita. Kita baru masuk. Kita masih cek lokasinya. Bismillah. Wilayahnya cukup. Hawanya terasa panas sekali. Kita turun aja kayaknya ini. Wah. Kita belum dapat Kang Heru. Kita masih menyelusuri areal sini nih. Kita pantau. Lebih baik kita turun dari bawah aja ya teman-teman ya. Terima kasih nih teman-teman. Kita cek dari bawah aja yuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lama ya teman-teman saya tidak live. Nah kali ini baru bisa live lagi nih teman-teman. Baru bisa masuk lagi ke wilayah rumpun bambu. Jadi kita akan cek ada nggak keunikan-keunikan yang ada di alam nih yang bisa kita manfaatkan nanti. Kita bolang. Jadi kayak masih belajar lagi nih teman-teman saya. Wow. Suasananya. Wah, hadir ya. Nah, itu bambu petuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Potensi nih teman-teman nih. Ini potensi keunikan-keunikan nih. Mudah-mudahan bisa ada nih. Hadir. Wah, sayang tidak tumbuh. Itu satu ada tapi tidak tumbuh. Satu. Wow. Pesona es krim. Terima kasih. Cek. Ayo, hadir. Itu ada tapi sayang tidak. Itu ada pertumbuhan mantap. Tapi tidak muncul bambu petuk semuanya. Masih biasa. Wow. Itu apa itu? Wow.
Ini ada bambu malang-malang kayak gini nih teman-teman. Konon katanya kalau bambu yang sering lalu lalang di tepian sungai ini katanya sering muncul bambu petuk, katanya suka berdiri lagi. Ayo, berdiri lagi. Berdiri enggak? Bismillah. Hadir. Oh. Suasananya teman-teman. Mantap juga. Oke, kita lebih baik naik atas saja. Kita jangan turun dari sini. Kita balik yuk. Kita balik. Kita naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jakarta Barat juga hadir. Kita naik atas ya teman-teman. Karena resiko. Allah. Bismillah. Allah. Wah. Waduh. Rumpunya terlalu tinggi teman-teman. Tinggi banget ini rumpunya. Apalah. Kang BCH, terima kasih sudah hadir. Widih, kenapa ini gambarnya? Apa ya? Nih, suasananya mantap nih teman-teman. Bismillah. Jadi kita tadi mau turun ke bawah tapi susah ya. Jadi kita naik atas. Lama sekali kita cari pusaka-pusaka alam. Puspa, terima kasih sudah berbagi. Barokallah. Yuk teman-teman, bantu tap-tap layarnya ya. Nah, kita masuk. Bisa nggak kita masuk lewat sini nih? Oke, kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Hidayat. Wah. Hadir nih. Mana ini pusaka-pusaka alam ini? Lama ini. Saya nggak potong. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah.
Kie Barok, siap Kang Hidayat. Hah, Barok, aja balirok. Barok, terima kasih Kang Barok, Barok Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahu Akbar. Wah, kaki saya ada yang nginjek apa ini? Ada yang keinjek. Saya nggak tahu. Maaf lah, namanya aja nggak terlihat. Lagian, Masya Allah. Ada nggak ini teman-teman? Barok, terima kasih Barok. Mana ini? Susah bener ya. Kecil juga nggak apa-apa kalau ada ya. Nggak ada yang mau nongol ini. Bismillah. Wah, apa itu terbang? Ada nggak teman-teman wujud bambu petuk? Nongol juga nggak nongol. Pesona es krim, mantap. Cat Tegal, anak genderuwone. Mah, genderuwo nggak apa-apa lah. Genderuwo. Mana ini? Wow. Genderuwo. Jalannya ribet. Naik ke atas. Bismillah. Allah. Mbak Puspa, terima kasih Mbak Puspa. Jalannya ribet banget ini. Jalannya ribet, susah teman. Ya Allah. Genderuwo. Jangan sebut-sebut nama genderuwo ya. Kepala saya pening.
pening bener karena kesehatan masih belum pulih saya. Ya, bagus Kang. Ya, pokoknya kalau jenis bambu unik itu termasuk kategori jenis bambu yang punya manfaat ya. Manfaat ini nanti tinggal teman-teman aja yang mau ya menyikapinya. Bagus, cat tegal. Kita malah kesulitan ini nyari bambu unik saat ini ya, sangat susah. Kerepotan sekali kita bolangnya hari ini, memang suasananya juga berbeda teman-teman. Mungkin saya harus balik arah nih, kita menuju ke salah satu makom aja yuk. Kita mau menuju ke makom Raden Chandrasutra, di mana makomnya nanti kita akan menuju ke sana lah. Ini waktunya udah sore, jadi kita akan menuju ke makom aja yuk. Kita cari makom Raden Ki Chandrasutra. Kepala saya pening banget. Ya, tapi ini hari-hari ini memang keunikan bambunya ini susah Kang pertumbuhannya ya. Jadi untuk tumbuh keunikan aja sangat susah sekali untuk tahun-tahun ini ya. Dan setiap pembolangan saya tidak pasti dapat Kang. Ini biasanya ada 1 atau 2, 3 ketika saya masuk terlihat keunikan bambu gitu ya. Ini banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan baru, tapi muncul keunikannya ini semua normal gitu. Kita coba bawa ini, saya bawa nyebrang. Jadi sambil nyebrang aja teman. Allah. Walau, bismillah. Allahumma sholli. Mantap. Saya mau cuci tangan dulu lah. Cuci muka dulu saya. Ki Bajul Romo Gani. Aku bentar lagi kita ke makom Raden Chandrasutra. Saya mau basuh muka dulu ini.
pala pening. Allah. Ya Allah. Hari ini kepala saya pening bener, nggak tahunya kenapa nih. Lama saya tidak bolang. Ketika saya turun bolang lagi kok terasa pening gitu ya. Jadi kayak muter-muter. Tuh, muka saya kan kayak pucat gitu ya. Beda. Oke lah, pelan-pelan saja kita bolangnya. Singku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa? Jadi kayak ada pusaran energi apa gitu. Membuat kepala pening. Bismillahirrahmanirrahim. Takut pingsan. Kita ambil minyak dulu kayaknya nih. Saya mau pakai minyak. Bau minyak wangi enggak? Saya mau pakai minyak dulu teman. Nih, saya pakai minyak kasturi. Minyak kasturi tapi kasturinya 1 mili harganya 100.000. Ini 1 mili. 1 mili harganya 100.000. Beda. Jadi bukan yang harganya 1 mili 3.000 bukan ya. Ini 1 mili harganya 100.000. 110 ya. 110.000. Jadi kalau isi full ini bisa 2 juta ini teman-teman. Satu ini bisa 2 juta. Ini khusus saya pakai untuk pembolangan hari ini. Nih teman-teman, kalau menggunakan minyak itu jangan di baju ya. Kebanyakan teman-teman kalau menggunakan minyak wangi ini kebanyakan di baju. Sebisa mungkin ketika menggunakan minyak wangi itu di badan ya. Di badan kayak gini nih. Bukan di baju ya. Jadi kalau badan kita wangi, insya Allah enak teman-teman ya. Jadi gunakannya itu di badan, jangan di baju kayak gini ya. Di tangan, telapak tangan kayak gini nih. Baru kita usapkan. Ya. Jadi mungkin teman-teman kebanyakan kalau menggunakan minyak wangi
pasti di baju, bukan di badannya. Inilah perbedaannya. Jadi harus di badan ya, di badan kita, jangan di bajunya. Kalau di baju nanti kalau istrinya cemburu nanti gimana? Jadi harus di badan ya. Jadi kalau badan kita wangi, insya Allah enak teman-teman. Jadi wewangian ini penting ya, karena untuk mengundang daya tarik tersendiri ya. Kalau kita wangi kan dari jauh orang pasti wah ini orang badannya wangi, harum, jadi terasa ya. Jangan pakainya di baju. Jadi kalau pakai minyak wangi ini di tangan, di muka, di badan gitu ya pakainya. Ya ini kan mahal minyak wanginya. Jadi jangan pakainya di baju. Kebanyakan pasti kalau teman-teman pakai minyak wangi pasti di baju. Ya, jadi biasakan kalau menggunakan minyak wangi itu di badan kita, jangan di baju. Jadi nanti kalau sentuhan dengan seseorang, jadi baunya wangi, badan kita wangi, keringat kita juga wangi, harum gitu ya, memancarkan aura yang positif. Gitu. Ya, saya sering perhatikan nih orang kalau pakai minyak wangi kebanyakan di baju. Doles-oles gitu. Jangan di telapak tangan, boleh diusapkan di tangan kayak gitu. Nanti usapkan ke badan gitu ya. Kalau langsung ke badan juga boleh. Ini yang bagus. Jangan di baju. Monggo ngopi bareng Kang Mas. Siap Romo Ki Bajul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita naik ke atas yuk. Ayo, siapa jujur yang sering pakai minyak wangi di baju? Jujur. Pasti pakainya di baju. Jangan di baju ya, di badan kita. Jadi kalau pakai minyak wangi khusus itu di badan kita. Jangan di baju. Kalau di baju cukup aja dengan soklin. Jadi kalau gunakan minyak wangi itu harus di baju ya. Alhamdulillah. Udah mulai ceria lagi nih kita nih. Oke, kita akan naik ya. Kita naik, kita susuri wilayah area yang berbeda lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo jujur sekali lagi, siapa yang pakai minyak wangi pakainya di baju? pasti pakainya di baju, nggak di badan ya. Oke, kita naik. Biasakan teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan minyak wangi itu harus di badan kita, bukan di baju ya. Nanti di baju. Makanya kalau saya lihat orang pakai minyak wangi di baju bukan di badan gitu ya. Nanti yang wangi bajunya bukan badannya. Gimana ya kan? Aduh, ya Allah. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, namanya juga mungkin beda pemahaman ya, tapi yang di baju pun boleh ya. Rata-rata di baju. Ya makanya untuk dari sekarang teman-teman gunakan minyak wangi yang non alkohol ya, minyak wangi yang memang betul-betul punya daya tahan ya, sukanya minyak apa gitu ya. Nah itu dibeli, sering dipakai itu pada badan kita, jadi poleskan dalam tangan, basuh dalam badan kita ya. Jangan di baju. Kalau di baju pakai soklin. Cuci pakai soklin, baju udah wangi ya. Kan lucu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Takutnya apa? Nanti kalau pas di bajunya dibawa pulang, kok ayah jarang nih, tahu-tahu kok baju ayah kok wangi, ini dari mana? Nah coba kalau istrinya nanti cemburuan, dikira nanti nyari yang lain. Gara-gara bajunya wangi. Tapi kalau badannya yang wangi, pasti istri beda. Wah, ayah kok hari ini sedap bener ya. Pasti minta nanti istrinya. Jadi kalau kita ada keinginan melakukan sunnah Rasul pada istri kita, kalau badan kita wangi, mantap. Daya tariknya juga mantap, goyangnya juga mantap. Seperti itu teman-teman ya. Jadi
Jadi kalau teman-teman cium badan saya ya wangi karena kebiasaan pakai minyak wangi ya teman-teman. Dan itu akan terpancar selalu. Nah ini penting ya, jangan di baju. Nanti di baju lagi. Ini sering ya. Sering saya perhatikan sih kebanyakan orang pakai minyak wangi di baju. Ngapain di baju? Jangan di baju. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pesona Es Krim. Jadi kalau badan kita wangi enak teman-teman ya. Jangan di baju. Baju mah tinggal pakai soklin aja udah wangi. Kalau udah dicuci kan baju insya Allah udah bersih. Nah, kalau badan kita apalagi habis kita mandi gitu ya, mandi nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau sudah keterbiasaan menggunakan wewangian dalam badan kita, insya Allah harum badan kita ya. Dan itu salah satu ciri cermin kebersihan pada diri ya. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman, maka bersihkanlah diri kita dengan wewangian badan kita. Nih, kita udah nemukan nih lokasinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita udah terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita udah terhubung, masuk langsung ke pintu makom Eyang Ki Chandra Sutra. Ih, bambunya bunyi nih. Tek 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 tek. Ada bambu petuk apa? Nah, oke, kita naik ke atas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, ini wilayahnya teman-teman. Kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya. Siratal ladzina. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sejuk banget hawanya. Berapa kali saya hadir ke sini nih. Allah.
Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ada 3 makom. Ada 3 makom, teman-teman. Salah satu makom Raden Ki Canda Sutra, makom Ki Ageng Jeruk Legi, dan satu lagi di sana makom Ki Ageng. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Syekh Bana Ali Syekh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Subhanallah, alhamdulillah. Dan di sini ada salah satu pohon. Nah, tahu nggak ini pohon ini, teman-teman? Pohon ini adalah salah satu pohon naga raja. Nih, pohon naga raja. Dan di sini juga ada salah satu pohon besar juga, pohon katilayu. Wow, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wilayah makam Raden Candrasutra yang ada di Bukit, salah satu ini Romo Oyib yang ada di daerah Jeruk Legi. Nah ini teman-teman nih, siapa tahu nih dapat oleh-oleh nih kita nih. Ini namanya pohon katilayu. Siapa tahu nanti ada mustika katilayu. Enggak ya, kita hanya bolang saja. Kita bolang teman-teman ya. Kan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini dia. Ada mustikanya. Besar banget. Siap. Kalau ada. Kalau muncul kan pohon katilayu nggak muncul jetah. Kalau muncul beruntung kita. Tinggi banget. Kita harus pernah dikasih angka enggak, Kang? Saya bolang, jarang lah saya nyari-nyari angka di wilayah-wilayah seperti ini ya. Karena ini wilayah-wilayah yang memang makam-makam keramat, Kang Mas. Ya, wilayah-wilayah makam keramat, di mana wilayah ini adalah tempat babatnya leluhur. Kalau mau pusaka-pusaka alam banyak di sini nih. Nih, kalau pusaka-pusaka alam banyak teman-teman. Nih, salah satunya ada pohon kayu petuk. Ini kayu petuk nih kalau pengen nih. Ada kayu petuk, ada juga pohon ini nih. Ini pusaka-pusaka alam nih. Nih. Nah. Ini bagus nih. Ini memang ini pohon apa namanya? Tahu nggak ini pohon apa? Pohon katu. Alhamdulillah. Nah ini pohon katu, tapi ini mimang teman-teman. Tuh, menyatu lagi. Ini ini pusaka nih, pusaka alam. Nih, ya. Nah ini pohon katu yang punya energi khusus teman-teman. Nah ini di sebelah makom Raden Ki Candrasutra. Nah ini kalau buat pipa rokok bagus ini.
Tuh, tuh ini mangga. Ini pusaka alam ini. Nih, kalau mau oleh-oleh ini satu nih. Oleh-oleh. Tuh. Ini pusaka alam. Ini punya tua. Pohon katu ini untuk sering dibuat untuk ini ya, lalaban ya. Atau yang sering di orang Jawa bilang ini apa? Buat lotek lotek atau karedok gitu ya. Ini pohon katu. Ini bukan, ini mantap ini oleh-oleh. Ini pusaka alam nih. Tapi karena ini nih ini bagus teman-teman. Tuh. Nah ini kalau buat pipa rokok mantap ini. Tapi enggak saya potong ya. Nah, ini. Jadi ini sendiri teman-teman. Ini sendiri menyatu lagi di sini nih, menjadi satu batang utama nih. Seperti semar wujud bentuknya. Semar kunjung. Nah, ini siapa ini? Gufran. Gufran, panjenengan kok lucu. Gufran, panjenengan kok lucu. Lucu bener ya, apa yang jenengan sampaikan itu lucu, tapi saya cukup bahagia. Terima kasih ya, sehat selalu untuk Kang Masku, saudaraku Gufran. Sehat selalu, barokallah. Kita cari pusaka-pusaka lagi. Wih, nih teman-teman. Nih, ada lagi nih pusaka-pusaka alam nih. Kalau mau, bentar ya. Nih mantap nih teman-teman. Nah, tuh di atas. Wah itu kalau tuh ada di atas tuh teman-teman tuh, cukup tinggi, sungsang. Wah itu keren, mantap. Nah ini teman-teman, monggo. Ada yang mau ziarah nih teman-teman, ternyata ada saudara kita. Bersih-bersih nopo? Nggih, monggo. Nggih, sampun wae alhamdulillah. Pun tawasul mawon. Nah, ini ada saudara juga nih. Ada tamu. Kanjeng, assalamualaikum bos. Kok lama nggak jumpa, kemana lagi tapat oh mas? Iya ini Kang Mas. Kebetulan saya lagi istirahat, kemarin keadaan kurang sehat. Kanjeng. Beberapa hari kemarin badan saya kurang sehat ya. Badan cukup lelah. Karena yang saya rasakan ini indera ya, sakit sekali indera saya. Sampai sekarang nih, indera saya, indera perasa masih hilang. Jadi kalau makan apapun susah. Romo, Abah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kemarin 7 hari saya sakit semua badan Abah. Telinga, mata,
terus semuanya pendengaran sampai nggak bisa denger apa. sampai kemarin apa ya, sakitnya ini beda sekali apa ya, dari penglihatan hilang, penglihatan pudar ya, suara hilang, indera penciuman hilang. Jadi 7 indera yang ada itu hilang, hanya satu yang masih tersimpan, yaitu di dalam hati Abah. Subhanallah, sampai kemarin bisa lihat jasad sendiri. Sampai bingung saya Abah kemarin, Masya Allah. Dan ini betul-betul saya rasakan ya. Wah, luar biasa Abah, subhanallah. Dan kebetulan ini hari apa namanya, ada yang bersih-bersih, kita santai. Jadi makam wilayah ini kalau setiap malam Jumat memang dibersihkan ya teman-teman, wilayahnya, karena ini wilayah makom sebuah Raden Ki Chandra Sutra di Ageng Jeruk Legi. Nggih, Mbah, monggo. Suken. Alhamdulillah nggih. Enggak, jangan. Alhamdulillah nih, banyak saudara juga nih hadir. Nah, di sini. Ini ada di daerah Kabupaten Cilacap, jadi ini tempatnya cukup tinggi. Jadi setiap malam Jumat ya, kebetulan ini pun tanpa kesengajaan saya hadir ke sini teman-teman ya, tanpa kesengajaan. Cari apa Kang? Ini pemulihan apa ya, suasana. Karena kemarin keadaan saya kan sakitnya aneh teman-teman ya. Mungkin keluarga ini cukup khawatir sebetulnya sakitnya saya ya. Jadi sakitnya aneh, sakitnya cukup aneh sekali. Dan ini baru pertama kali saya rasakan ya. Dan sampai sekarang ini masih ada rasa yang belum bisa hilang sampai saat ini, yaitu ada di dalam mulut saya nih. Jadi kalau makan apa aja semuanya menjadi berubah teman-teman, berubah total. Mau makan sate, mau makan enak, semuanya berubah ketika saya telan. Subhanallah, ya Allah. Abah kemarin betul-betul luar biasa Abah ya, sampai badan ini udah kayak tenggelam. Sampai jasad kemarin sempat melihat ya, kayak apakah ini halusinasi atau imajinasi atau kurasa, saya nggak tahu teman-teman. Tapi ada beberapa yang saya pahami ketika saya membacakan sebuah doa yang mungkin doa ini doa yang baru didapat ya, baru didapat, dan terasa beda sekali teman-teman ya. Jadi kayak dibilang mati tapi masih hidup gitu ya, apa gitu. Ini baru bisa dimengerti, dan ini sangat susah untuk dipahami gitu ya. Saya sendiri pun hal kejadian semacam ini luar biasa ya. Oke, kita, karena beliau lagi melakukan banyak sholat, kita hormati beliau ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau makam terawat seperti ini teman-teman, ini bagus ya. Saya suka kalau ada makam-makam yang terawat gitu ya. Jadi banyak lantunan doa-doa di sini ya, tidak terbengkalai ya. Jadi kalau saya bolang kalau melihat makam-makam seperti ini pasti tertarik, langsung tertarik ya. Alhamdulillah, yo lagi melakukan sholat, jadi kita hormati saja ya. Oke.
kita akan kembali ya teman-teman ya. Kita kembali yuk. Mas, monggo. Pak, itu. Kalau yang buat pesugihan di mana Kang? Aduh, nyarinya kok pesugihan. Jangan ya, jangan mencarilah pesugihan. Pesugihan, jangan nyari pesugihan. Pesugihan itu akan membuat diri kita akan tersesat dalam kegelapan, teman-teman. Mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Ada saudara nih. Sini. Assalamualaikum. Ada saudara. Halo. Mus. Meow. 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 Hei. Meow. Meow. Mus. Mus. Meow. Meow. Gimana kesana lagi? Astagfirullahaladzim. Justru semakin banyak dihina, semakin Kang Mas semakin banyak dihina, dihujat, dicaci, dimaki. Tandanya ini adalah suatu penghapusan. Penghapusan ini suatu amal ibadah di mana teman-teman mendapatkan rezeki yang sangat besar ya, dengan menghapus dosa tanpa disadari ini. Jadi kalau lelah, hidup lelah, dihina, ya banyak-banyaklah istighfar ya. Jadi gini, hidup di dunia ini apa sih yang kita cari ya? Jadi saya melangkah kemanapun itu Allah udah tahu teman-teman ya. Jadi teman-teman mau dibawa kemana itu udah tahu, Allah itu udah tahu. Maka bersyukurlah ya ketika teman-teman ini di suatu jalan Allah. Jadi nggak usah ketika dihina, capek, lelah, pusing, hutang banyak. Ya karena apa? Karena mungkin perilaku dan perbuatannya ya. Maka nggak usah. Gini nih, hidup ini simpel aja gitu ya. Lakukan dengan bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Itu aja udah. Mau diapakan gitu ya, udah rasa bahagia gitu ya. Cobalah hadapi kehidupan ini. Jadi jangan terlalu rumit, jangan terlalu yang susah-susah, yang aneh-aneh gitu ya. Bahagia aja gitu ya. Sakit ya kita nikmati dengan kebahagiaan gitu ya. Masa sih ini can ya. Ini nggak boleh. Ucapan-ucapan ini harus dibuang Kang Mas ya. Yakin bahwa hal seperti ini suatu saat teman-teman akan mempunyai ya kekuatan besar pada diri teman-teman. Saya aja nih teman-teman. Saya kemarin waktu sakit ya, jujur ya, waktu saya sakit, suatu sakit itu kalau saya lelah, udah rasanya ya harus seperti apa. Tapi ingatlah pada hati ya, sederhana teman-teman. Ketika mengingat nama Allah itu cukup keren, luar biasa. Ya, ketika nih lisan saya nih berbicara Allah, membaca terus mendengarkan, mengucapkan nama Allah itu udah cukup keren sekali teman-teman, luar biasa dahsyatnya. Dan itu kalau kita terapkan pada dalam hati kita, dalam kolbu kita, masukkan gitu, wah ini luar biasa teman-teman. Tidak ada di dunia ini
untuk hamba-hamba Allah itu disengsarakan. Yang membuat sengsara itu ya diri teman-teman sendiri. Ya, kita sendiri yang mau membuat sengsara. Kenapa? Cobalah, gini aja nih. Hari ini misalkan nih, hari ini teman-teman nggak punya uang. Udah, untuk Chan misalkan nggak punya uang, kontak sama saya, WA saya. Nanti saya transfer buat Kang Mas. Ya, serius ini. Untuk Kang Chan, kalau memang kesulitan dalam keuangan, kontak saya. Nanti saya transfer untuk teman-teman. Untuk Kang Chan ya. Nah ini. Jadi saya memberi solusi ini untuk apa? Untuk kebaikan Kang Mas. Jadi bahasa-bahasa yang seperti ini saya nggak mau. Saya nggak mau ya. Untuk Kang Chan, silakan DM saya. Kalau memang kesulitan tentang faktor keuangan, nanti saya transfer buat Kang Mas. Saya bagi ya untuk Kang Mas secara pribadi untuk Kang Mas ya. Seperti itu. Ya, saya nggak mau kalau ada saudara terus berbicara, saya lebih baik mati. Wah, ini berbahaya ini. Nggak boleh ya. Jangan teman-teman. Yuk kita berbagi ya. Nanti silakan DM saya untuk Chan ya. Nanti coba saya bantu ya. Erlangga, kalau saya nggak dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Erlangga. Salam santun dan hormat saya untuk teman-teman ya. Oke, kita duduk santai dulu sebentar. Karena di sini auranya enak banget nih teman-teman. Saya aja yang seperti ini menikmati suasana. Ya, keadaan seperti ini, subhanallah. Ini suatu nikmat syukur, teman-teman. Ya, teman-teman. Apa sih yang teman-teman inginkan sebetulnya? Apa sih yang diinginkan? Banyak ya, banyak. Apa sih yang diinginkan? Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita aja menghitung syukur nikmat yang pada hari ini kita tak mampu teman-teman ya. Hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Banyak terima kasih ya teman-teman. Banyak sekali nih saudara-saudara kita nih punya energi-energi yang luar biasa. Banyak terima kasih semuanya, subhanallah, tabarakallah ya Allah. Ternyata hambamu ini banyak suatu kelemahan. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengalirkan energi-energi positif melalui kontak batin teman-teman semua. Mudah-mudahan ini nur cahaya yang teman-teman alirkan. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat Arianto Peduk. Mohon maaf sekali lagi bila mana ada hal-hal yang di luar kemampuan saya, di luar batas kemampuan saya. Karena sesungguhnya hambamu ini hamba yang lemah ya, tanpa kekuatan dari-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah segala sesuatunya semua karena-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ridho-Mu ya Allah, rahmat-Mu, karunia-Mu ya Allah bisa didapatkan kepada setiap hamba-hambamu ya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya, subhanallah. Saya banyak nih teman-teman nih, saudara-saudara kita nih tanpa disadari nih. Banyak yang memantau. Subhan. Ya Allah. Kang Dodi, terima kasih. Kang Erlangga, teman-teman semua. Pring pati leleh bagus Kang Mas ya. Erlangga, subhanallah. Saya lagi menikmati suasana ini Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi gini untuk Kang Chan. Sebetulnya gini. Ini pengalaman saya, pengalaman secara pribadi, pengalaman yang ketika jadi gini. Terkadang kenapa sih ketika kita punya masalah baru kita mengingat Allah. Nah disinilah. Jadi memang dahulukan dulu kita mencintai Allah. Jadi ketika ada suatu masalah ataupun bentuknya apa, ketika kita memohon kepada Yang Maha Kuasa itu jalannya lebih cepat teman-teman. Lebih cepat. Sebetulnya yang cukup sederhana ya, cukup sederhana aja. Kita simpelkan aja, nggak usah amalan yang terlalu ribet-ribet ya. Nggak usah yang terlalu neko-neko lah, yang susah-susah. Jadi kita simpelkan ya, dengan mengingat nama Allah itu kekuatannya itu dahsyatnya minta ampun. Dengan mengenal nama Allah, menyebut nama Allah aja itu, masukkan dalam hati, itu udah dahsyatnya luar biasa teman-teman. Dan itu bukan abal-abal.
Dengan menyebut nama Allah itu udah dahsyatnya minta ampun, subhanallah. Dan bila mana itu masuk dan tenangkan dalam hati kita, masukkan, nangis teman-teman. Apa sih? Kita ini seperti ini nih, seperti ini nih. Seperti ini kita duduk santai gitu ya, sambil mengingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini suatu dahsyatnya luar biasa. Begitu luar biasa sekali, Kang. Dahsyatnya luar biasa. Mungkin bagi teman-teman Allah gitu mungkin hal biasa ya, tapi kalau kita masukkan subhanallah ya Allah. Allahu akbar ya Allah. Iya, Kang. Jadi maka saya lebih suka menyimpulkan ya, menyimpulkan. Jadi kalau untuk amalan itu banyak. Banyak sekali teman-teman, namanya amalan. Mau apa sih amalan ya, mau minta kaya, minta apa. Jadi ilmu-ilmu Allah ini berbeda dengan logika pemikiran kita, jauh, Kang. Ya, logika dan pemikiran kita ketika kita menggunakan ilmu Allah itu jauh sekali. Beda sekali yang kita pikirkan. Ya, ciri-ciri nih, ciri-ciri untuk mendapatkan rezeki yang lebih mudah ya, yang mudah. Karena ada 3 nih. 3. Perilaku orang ini terkadang ya, misalkan nih kita lagi di jalan gitu ya. Terus ada orang jalan gitu, tahu-tahu kita langsung spontan gitu ya. Kita ingin menolong orang gitu ya, menyeberangkan orang tersebut. Itu ciri-ciri orang yang sering mendapatkan rezeki tanpa tak terduga. Ciri-cirinya itu satu, keterbiasaan nih melihat suasana. Terkadang nih kayak tadi di makom gitu ya, kita datang, tahu-tahu kita datang ke makom udah nggak usah minta yang lain-lain, kita kirim doa di situ. Nggak usah minta pusaka, minta lain lah, minta kaya, minta ini, nggak usah. Spontanitas kita kirim Al-Fatihah. Itu ciri-ciri nih orang yang akan mendapatkan rezeki secara tiba-tiba. Yang ketiga, sering melakukan perbuatan-perbuatan di luar kemampuan teman-teman. Terkadang gini, melihat orang nih, padahal diri kita nggak mampu, tetapi memikirkan orang itu. Ini ciri-ciri orang yang sering mendapatkan rezeki besar tanpa diduga. Ini ciri-cirinya nih. Ciri-ciri orang-orang tersebut. Maka jangan heran ketika ada orang tahu-tahu, orang kok nyebrangin spontan gitu ya. Ada orang atau ada kucing, melihat kucing, tahu-tahu kucingnya diambil, disingkirin gitu ya, biar tidak terjadi ketabrak mobil. Atau mungkin ketika ada orang nih kesusahan, tahu-tahu langsung spontan tolongin. Itu ciri-ciri nih. Ciri-ciri orang yang sering mendapatkan rezeki besar tanpa diduga. Ini ciri-ciri nih. Silakan lakukan. Dan ini hanya untuk orang-orang tertentu yang memang punya perilaku seperti itu. Ya, tapi kalau mau dipelajari ya memang harus dibelajar, teman-teman. Kita harus dipelajari. Jadi ketika melihat orang, lihat sesuatu perbuatan baiknya. Jangan melihat, wah itu hanya pura-pura saja, wah repot. Berarti hati kita ya mempunyai sifat rasa iri, dengki. Nah ini bahaya. Hilangkan rasa sifat-sifat iri, dengki. Melihat orang naik motor baru, wah itu paling dapat dari hutang. Enggak usah. Jadi enggak boleh seperti itu. Nah ini ciri-ciri nih. Ciri-ciri. Saya sering memperhatikan beberapa orang-orang yang terkadang sinkron. Yang sinkron. Tahu-tahu gini. Ketika melihat orang kesusahan, lisannya langsung berucap, udah gitu ya. Tapi bukan ditunjukkan untuk apa ya, maksudnya hanya sebatas bohong-bohong atau hanya ingin dilihat, wah bukan. Tapi ini sesuatu perilaku. Jadi spontan, cara memikirnya itu spontan gitu ya, jebret gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ini ciri-ciri nih teman-teman. Saya sering memperhatikan ketika saya jalan misalkan atau melihat orang. Yang saya lihat kan apa? Subhanallah. Wah ini nih yang harus saya tiru nih. Jadi terkadang saya lebih lambat malah. Justru saya sering kalah sama mereka. Sering kalah teman-teman. Jadi sering kalah. Wih, ketika saya mau belok, tahu-tahu udah ada yang nyebrangin gitu.
Subhanallah ini. Nah ini ciri-ciri. Nah ini perilaku-perilaku seperti itulah. Orang yang terkadang mendapatkan rezeki, tahu-tahu hari ini dapat rezeki 1 miliar. Dapat rezeki 100 juta, 300 juta. Nggak usah heran. Itu ciri-ciri ya. Allah suka sekali kepada hamba-hambanya ketika spontanitas selalu ingin melakukan perbuatan baik. Ini keren teman-teman. Dan itu jarang sekali dilakukan. Ya, makanya kalau kita kalah kita akui, ya Allah, ternyata ada lebih baik lagi daripada hambamu. Padahal tujuan saya juga ingin menolong beliau. Tapi saya kalah, saya akui kekalahan saya. Karena memang beliau lebih baik, lebih tepat. Ini ciri-ciri teman-teman. Silakan perhatikan. Jadi jangan melihat ketika ada orang melihat susah terus membantu gitu ya. Justru kita tepuk tangan, syukurin loh, susah loh, jangan. Ini bahaya. Ya, tanamkan itu mudah. Tapi ini perilaku-perilaku ini hanya orang-orang tertentu ya. Kalau saya masih belajar, jauh saya dari pengalaman-pengalaman ini. Tapi ini saya belajar teman-teman. Apalagi dengan guru-guru kita, takdim, harus takdim. Mau guru kita bejat ke, mau guru kita tukang minum ke, tukang mabok. Kalau kita memang guru itu memberikan ajaran-ajaran baik, kita hormati, takdim. Ya, jangan sekali-sekali kita berani sama guru-guru kita. Bahaya, jangan ya. Karena guru adalah salah satu bimbingan ilmu-ilmu yang banyak kita dapatkan ya. Wajar. Jadi kalau guru kita salah ya bukan kita yang nanti yang kena, ya gurunya sendiri nanti akan melakukan kesalahan itu. Dia akan bertanggung jawab. Sebaliknya pun sama, ketika saya melakukan sebuah kesalahan ya saya akan bertanggung jawab dengan kesalahan saya. Jangan membawa nama guru saya, jangan membawa nama guru-guru, itu perilakunya ya. Nah itu, takdim dengan guru wajib. Sering mendoakan guru-guru kita baik ya, apalagi guru-guru kita yang sudah meninggal. Kita sering bertawasul untuk beliau-beliau ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk can-can nggak usah bingung ya. Orang bingung itu adalah orang yang banyak setan. Jadi kalau bingung itu banyak setan, berarti can-can ini banyak setannya. Ya jangan bingung, manusia itu jangan bingung. Bingung apa? Kita hirup udara tinggal menghirup, ngapain bingung-bingung? Ya kan, kita tinggal pukul kepala nih. Kita bisa pukul kepala kita, ngapain bingung-bingung? Gak usah bingung-bingung. Bersyukur saja kita, nikmati rasa syukur ya. Nikmati, bahagia. Ini aja saya merasakan subhanallah. Saya bercanda, saya ngobrol dengan teman-teman tanpa disadari, ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir, yang menyimak, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Saya dengan sahabat-sahabat Talantubruk banyak belajar ya. Intinya kita jalin tali silaturahmi lah. Tidak ada sesuatu apa yang saya sampaikan ini terlalu berlebihan, tidak. Ini hanya sebatas kemampuan saya, karena saya ini suasana suka di alam, bolang. Mudah-mudahan adanya sesuatu ucapan, lisan, dan perbuatan saya ini sesuatu nur cahaya malaikat-malaikatnya Allah yang memberikan sesuatu hal baik untuk teman-teman ya. Seperti itu ya. Jangan diartikan kemana-mana ya. Nanti kalau diartikan kemana-mana tuh repot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini masih ada waktu ya. Saya mau komal-komal nih. Untuk can-can ya, semangat. Nggak boleh can-can. Nanti kalau mau DM saya. Nanti kalau memang ada sesuatu kesusahan tentang keuangan, insya Allah nanti saya akan bagi untuk can-can ya. Boleh nanti saya transfer untuk panjenengan untuk suasana agar lebih semangat ya. Jangan putus semangat ya. Nggak boleh. Manusia itu kalau rasanya udah hilang semangat ya bahaya ya. Ini akan banyak setan nanti masuk. Nggak, jangan ya. Jadi banyak-banyak istighfar ya, istighfar aja. Astagfirullahaladzim, insyaallah teman-teman. Ini nanti akan membangkitkan gairah semangat ya. Jadi semangat itu penting ya. Kalau nggak ada semangat ya lempot nanti teman-teman. Ya. Ya. Yuk, saya mau komal-komal nih. Eri Gunawan, ada-ada aja Kang Mas. Ini sebatas kemampuannya. Ada tamu nih, apa nih? Dapat.
ada tamu. Tamu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ular. Bismillahirrahmanirrahim. Ngikut aja ngobrol dia. Kasih cara untuk mengusir setan. Cara untuk mengusir setan, ya, kalau saya secara pribadi, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Terkadang setan ini diusir susah ya. Kalau nggak diusir ya, gimana cara mengusir setan? Cara mengusir setan, kalau saya secara pribadi itu dalam hati, dengan istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Itu cara mengusir setan. Kalau saya banyak-banyak istighfar biar setannya nggak masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahus somad, Allahus somad, Allahus somad, Allahus somad. Iya, ini saya sebetulnya habis dari makom, di mana makom ini ada salah satu makom Raden Ki Canda Sutra. Amin, amin, amin. Barokallah, sebaliknya ya Kang Mas ya. Saya juga dapat oleh-oleh sebetulnya teman-teman. Mana oleh-oleh tadi? Tapi enggak saya shoot di kamera tadi ya. Mana oleh-oleh? Lupa saya. Oh, ini. Bisa dapat oleh-oleh nih. Tuh. Tuh. Zaman kuna ini. Tapi enggak saya shoot kamera tadi. Tahu apa ini? Kayak mahkota. Peninggalan mahkota zaman dahulu ini. Berat banget teman-teman. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ternyata. Ternyata pas juga ini. Apa namanya? Tahulah. Jadi akan saya Bismillah. Romo, wah ini Mbah, oke berkah. Ini bukan. Oh, kalau cincin yang waktu nemu di pinggir laut itu udah ada di sana, udah ada di Malaysia, udah jauh. Ini oleh-oleh. Jadi oleh-oleh terkadang tidak saya shoot kamera. Alhamdulillah sehat Mbah Suratno. Terima kasih Kang Heri. Kang Pain hadir Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah ditaruh di Malaysia. Udah diambil oleh orang Malaysia kemarin. Oleh-oleh. Jadi oleh-oleh batu ya batu aja, cincin ya cincin aja teman. Jadi tidak berlebihan ya. Ini malah berat banget ini cincinnya teman-teman. Bener. Bismillah. Enggak, saya enggak bisa narik pusaka Kang. Ya, banyak penarikan-penarikan benda-benda pusaka untuk saat ini sangat banyak ya di konten-konten atau itu banyak penarikan benda-benda pusaka itu berbeda.
Jadi kalau saya kan pembolang ya. Jadi pembolang kalau dapat ya saya bawa pulang, nggak dapat ya udah gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat oleh-oleh nih. Eh, Boleh nanti di tempat usaha saya ya, di tempat usaha saya juga boleh. Ini bentar lagi saya mau akhiri juga live ini. Karena nanti saya mau punya usaha ya di lapangan Krida. Boleh ya, nanti kita sharing-sharing berbagi atau mau melihat pusaka-pusaka alam ya gitu. Nanti kalau kemarin ada yang nanya, Kang, kira-kira berani nggak pembuktian dengan pesulap merah? Berani kalau saya. Mau pembuktian apa dengan pesulap merah? Jadi kalau pesulap merah, kalau ilmunya yang trik-trik ya nanti pasti bisa dibongkar oleh pesulap merah ya. Pasti itu teman-teman, ilmu yang bentuknya pesulap. Tapi kalau untuk kita gunakan statement beliau ya, karena beliau kan sukanya kan pembuktian. Saya akan buktikan penarikan benda pusaka asli secara langsung dari alam. Saya akan buktikan penarikan benda pusaka ya. Silakan kalau pengen pesulap merah, kan saat ini pesulap merah kan banyak nih ya, suka membongkar-bongkar dukun katanya. Jadi di balik dukun itu ada memang keilmuan-keilmuan yang menggunakan trik, di mana itu hanya sebatas entertain yang dibuat ya teman-teman. Nggak apa-apa sebetulnya, boleh untuk hiburan ya. Jadi pesulap merah itu memang terkadang punya kepribadian ganda dia. Dua kepribadian pesulap merah ya. Terkadang berpihak pada salah satu seseorang, contoh dengan Ustadz Ujang Bustomi ya, saya tahu persis Ustadz Ujang Bustomi ya, dia punya keilmuan. Semuanya tentang konten-konten beliau itu hanya sebatas hiburan ya, tetapi dengan Gus Samsudin dia bongkar sesuatu yang berbeda. Nah ini terus ada lagi tentang Ustadz siapa tuh, Perukiah. Nah itu juga ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau saya untuk pembuktian saya ikuti statement beliau. Pembuktian oke, akan saya buktikan ya. Penarikan benda pusaka langsung dari alamnya akan saya buktikan. Atau mencari sesuatu benda di dalam bambu, tumbuh di dalam bambu, saya buktikan. Dia suruh buka sendiri ya, setting-settingan atau enggak. Atau penarikan-penarikan benda pusaka juga boleh ya, kalau memang mau pembuktian. Jadi saya nggak menggunakan trik-trik sulap. Kalau menggunakan trik sulap nanti kebongkar ya. Nggih, monggo Simba, monggo ngaturaken sekenyanten niki kula. Nggih, monggo. Nggih. Sulap merah itu punya kepribadian ganda. Dua kepribadian. Kalau dia berpihak pada salah satu konten, di mana itu kontennya dia akan berpihak. Tapi kalau dia berbeda dengan pandangan yang berbeda, dia akan bongkar ya. Gitu. Memang pesulap itu lebih sakti daripada kalangan spiritual teman-teman, karena bisa menghilangkan sebuah benda, karena itu ilmunya. Oh nje, monggo Simba. Alif, terima kasih Alif Saputra, barokallah. Jadi kalau dengan pesulap merah itu harus dengan ini teman-teman, harus dengan statementnya, pembuktian. Nah oke, kita akan buktikan modelnya mau apa gitu. Mau penarikan benda-benda pusaka secara dari alam akan saya buktikan ya, statement. Jadi saya akan ikuti statement beliau, pembuktian. Kan statement beliau kan itu pembuktian. Nah kita akan ikuti statementnya. Berani nggak? Saya siap ya. Nah, jangan statement santet mana, santet gitu ya. Statementnya apa yang dia inginkan, ayo ya. Tapi kalau santet saya enggak, saya bukan ahli santet. Tapi kalau untuk penarikan benda-benda pusaka yang ada di alam, saya siap, akan saya buktikan. Live boleh ya, mau model apa oke. Statement pembuktian akan saya ikuti ya, ikuti. Karena sosok pesulap merah ini menurut saya menarik perhatian saya teman-teman ya, menarik sekali. Singapura metune dina Jawa. Romo Sambang Dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Romo, aku lagi menikmati suasana banget. Kemarin aku sakit
7 hari ya, sakit yang luar biasa, sakit yang berbeda. Semua sakitnya bukan sakit badan tapi sakit indera. Semua indera kena semua ya. Eko, terima kasih. Purbalingga, waalaikumsalam. Maaf Kang kepepet. Apa ini kepepet? Kang Heri Gunawan. Waalaikumsalam Mister Puji. Saya ada kodam apa pak? Aduh, kodamnya kodam julung-julung, ikan julung-julung. Ya Allah. Kang JDK, terima kasih sudah hadir. Barokallah. Kodam. Sebetulnya kalau untuk kodam itu sendiri ya, kodam itu terkadang memang ada pada diri kita teman-teman. Tapi kenapa teman-teman ingin tahu kodam tapi nggak bisa mengerti kodam, apalagi komunikasi dengan kodam? Ya udah, nggak usah cari tahu kodam. Nggak usah tahu kodam. Ini saya cerita ya, ini cerita nih, ini bukan mengarang cerita tapi sesuatu yang kemarin saya alami nih. Walau alam buswab. Kemarin saya sakit ya, sakit 7 hari. Sakit saya ini beda teman-teman, beda sekali dan menarik sekali ya, sehingga sampai mau mengigo, mau apa gitu ya. Jadi badan ini tidur kayak gini teman-teman, goyang sana sakit sini sakit, semuanya rasanya sakit. Dan indera semua, pendengaran, penglihatan, penciuman, suara semua hilang. Tidak bisa Pak. Saya aja kalau mau gerak ini nggak bisa. Ini selama 7 hari kayak orang mati kayak gitu. Rasanya ya subhanallah. Dan di situ ada sesuatu kejadian yang cukup menarik perhatian saya. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan yang saat ini masih saya pahami dan masih bisa dimengerti gerakannya ya. Doanya pun masih bisa saya pahami. Apakah itu suatu kodam? Ketika saya rasakan, kita alihkan. Jadi badan saya ini ada yang mijitin teman-teman. Ada yang mijitin, gerak ya, geraknya cepat ini. Set, set, terus dan sering ya muncul gerak. Kaki pun bergerak. Jadi karena badan saya susah untuk bergerak, tapi ada gerak-gerak yang saya rasakan ini. Dan itu terlihat sekali. Tapi ketika saya ajak komunikasi untuk mengerti, dia itu tidak mau. Sampai saat ini saya belum pernah mengerti tentang komunikasi kodam yang ada di wilayah-wilayah saya ini. Belum pernah teman-teman. Belum pernah saya ya. Setiap saya, misalkan nih, ada nih, wah ini ada sesuatu di sini. Ketika saya ingin komunikasi, ajak komunikasi, kepekaan kita olah, kita sambungkan. Dia nggak pernah mau teman-teman. Sampai detik ini mereka tidak tahu. Walaupun terkadang saya mengerti kalau di sekeliling saya ini ada sesuatu nih. Tapi ketika saya ajak komunikasi terkadang dia sangat susah sekali. Jadi ya nggak pernah saya pikirin kodam-kodamnya. Kodam apa biarkan saja. Tetapi ketika ada sesuatu hal yang berbeda, cepat sekali gerakan mereka. Oh ini cincin yang dapat oleh-oleh, lupa saya. Oleh-oleh tadi nih. Oleh-oleh dari teman-teman. Berat banget ini cincinnya teman-teman. Nih. Zaman kuna ini. Jadi kayak apa namanya? Apa sih? Nggak tahu lah, bentuknya kayak gini nih. Tuh. Dapat oleh-oleh tadi. Ya. Namanya oleh-oleh. Berat ini teman-teman. Berat banget ini bener. Saya masukin, saya pakai. Ini buat ngetrok sakit ini. Dapat oleh-oleh. Allah.
Romo Sambang Dalan. Terima kasih. Halo Bunda. Aku baru hadir lagi nih Bunda nih. Isinya nggak ada isinya. Kalau ada isinya ya mungkin ada tomat di dalam gitu ya. Nggak ada isinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada isinya ini. Nah ini nggak ada isinya, nggak ada ya. Mana ada isinya nih? Nggak ada. Ini kalau ada isinya terkadang harus dibungkus dulu kayak gini, dibungkus baru ada isinya ya. Tapi kalau wujud kayak gini nggak ada isinya ya. Isinya apa saya nggak ada nih teman-teman, karena ini nggak ada bungkusnya. Nggak ada isi, nggak nggak ada isinya ya. Kalau pengen ada isinya, ya nanti coba dicek sendiri ya. Apa nih? Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Kang Arman. Gimana tanggapan mengenai pesulap merah yang nggak percaya dengan pusaka atau mustika? Wah, ya nggak apa-apa. Oh, itu. Gimana tanggapan pesulap merah yang nggak percaya mustika atau apa itu tadi? Ya karena memang gini, kita pelajari aja ya, basic pesulap itu beda dengan basic para spiritual teman. Namanya pesulap ya, jadi dia banyak keilmuan yang dikeluarkan. Wah gitu ya. Jadi beda dengan kalangan spiritual. Makanya statement pembuktian kita akan buktikan gitu loh ya. Kita akan buktikan. Ya, jadi untuk membuktikannya harus pada pesulap merahnya, nggak usah ke orang lain, harus dengan pesulap merahnya gitu ya. Misalkan nih pegang nih batu ini, misalkan ada sebuah kekuatan atau ada energi khusus gitu ya. Kalau memang kita paham dengan kekuatan ini, sudah pakai pukul aja kepalanya pesulap merah. Puk. Kalau dia bilang sakit, syukur gitu ya, berarti ini nggak ada kekuatannya. Kalau dia bilang sakit nggak, kalau dia bilang sakit, berarti ini nggak ada kekuatannya. Kan pembuktian kalau ini kan. Ya namanya juga pembuktian ya. Makanya kalau ini pembuktian, saya kan jadi statement pesulap merah ini basicnya itu pesulap ya. Jadi kayak semacam penyihir ya, atau dibilang ini palsu gitu ya. Jadi kalau statementnya dia pembuktian, kalau teman-teman kalau ilmunya misalkan ilmu pesulap ya pasti akan dibongkar oleh pesulap. Tapi kalau ilmunya pembuktian seperti pembolang seperti saya nih, ayo ke rumpun bambu, saya akan tarik benda-benda pusaka yang ada di rumpun bambu. Siap teman-teman saya akan buktikan mau live mau apa itu. Terus saya misalkan nih saya dapat pusaka dari alam. Ini ada tuah khusus secara khusus ya, misalkan untuk tahan rasa sakit. Ya udah pakai aja. Pakai nih pesulap merah ya. Saya tonjok kepalanya teman-teman. Secara langsung nggak tanggung-tanggung. Kalau dia bilang sakit apa enggak, kalau dia bilang sakit berarti ini nggak ada kekuatannya, kan pembuktian. Jadi nggak usah takut-takut gitu ya, buktikan. Nah kalau dia bilang wah nggak sakit, nah berarti kan real ya, secara asli. Jadi kalau dengan pesulap merah itu harus berani ikuti statement pesulap merah, pembuktian. Makanya kita buktikan, makanya nggak usah tanggung-tanggung. Rogus, kapan ke Cilacap Gus Yayi? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Nah ini nanti saya dengan Gus Yayi, nanti akan saya datangi pesulap merah ya, akan saya buktikan penarikan benda-benda pusaka secara langsung teman-teman ya. Akan saya tarik benda-benda pusaka dari alam. Deal. Kalau pengen bukti nanti ya. Siapa yang pengen pembuktian penarikan benda-benda pusaka secara langsung dari alamnya akan saya buktikan. Saya punya teman-teman, nggak tanggung-tanggung. Kalau sekarang ada singa saya buktikan penarikan benda-benda pusaka, serius. Ya, ini bukan trik, bukan sulap. Makanya kalau ilmunya pesulap, pasti saya kalah dengan pesulap. Makanya saya akan pembuktian. Nah, ini akan saya buktikan.
Ya, pembuktian. Bener-bener pembuktian. Ya, jadi kalau sekali lagi ya teman-teman, untuk pesulap sehebat apapun kalangan spiritual, kalau menggunakan ilmunya trik atau sulap pesulap merah ini akan menang, teman-teman. Karena dia tahu ya, karena dia ahli dari ahli ya. Makanya banyak kalangan spiritual ketika pembuktian, karena ilmunya ilmu pesulap ya akan kalah ya. Tapi kalau pembuktian ilmunya secara dari alam siap ya. Ya, nah ini boleh teman-teman. Nanti kalau pengen pembuktian benda-benda pusaka yang saya dapatkan ini nih ya. Nah ini saya akan buktikan kepada pesulap merah. Pakai saya tonjok, kalau sakit bilang sakit, kalau tidak bilang tidak. Itu aja pembuktiannya. Kalau bilang saya tonjok sakit, dia bilang sakit. Nanti sebaliknya pun saya sama pegang ya. Saya siap tonjok balik gitu ya sama pesulap merah. Jadi satu lawan satu pembuktian gitu. Jangan saya tonjok pesulap merah, saya nggak mau ditonjok ya. Jadi saya mau ditonjok, dia juga mau ditonjok. Kalau ini dipakai ditonjok nggak sakit, sampaikan nggak sakit. Kalau sakit bilang sakit. Ini namanya pembuktian. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya, seperti itu. Kalau bilang sakit terus ditonjok sakit, bilang nggak sakit ya. Siap, siap Gus. Ya ya, nanti makanya ya. Bismillah. Jadi sangat susah sih teman-teman ya. Gimana ya? Saya tidak berkenan, jadi mohon maaf ya teman-teman, karena tidak berkenan untuk membuktikan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja. Bila mana ada sesuatu hal kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tunggu kedatangan Gus Yayi di Cilacap. Gus, datang ke Cilacap ya. Nanti kita pembuktian pembuktian penarikan benda-benda pusaka secara asli dari alam. Ya. Jadi biar nanti silakan nih bagikan nih ke pesulap merah teman-teman ya. Nanti datang ke tempat saya. Nanti kita akan kolaborasi gimana sih cara menarik benda-benda pusaka yang ada di alam. Ada beberapa metode. Ini bukan trik, ini juga bukan ilmu sulap. Ya, bukan. Ya. Jadi saya ini pembolang. Jadi kalau hanya sebatas untuk trik-trik gampang ya, tapi saya nggak pakai trik-trik. Ini asli, secara asli dari alam. Penarikan benda-benda pusaka dari alam. Nanti pembuktian boleh ya, tapi ini bukan untuk menyombongkan diri saya ya, tidak, tapi ini sebatas untuk pembuktian ya, gimana sih caranya menarik benda-benda pusaka yang ada di alam. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat ridhonya Allah, bukan untuk menyombongkan, tidak ada unsur seperti itu teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman akan paham bila mana teman-teman ini punya keahlian ya, punya keahlian. Jadi kalau punya keahlian terkait tentang bidangnya, insya Allah bila mana kita sering sharing, sering belajar, nanti akan punya pemahaman-pemahaman. Yang tadinya belum paham, kita olah lagi. Yang belum bisa mengerti, kita olah lagi. Dan satu hal lagi, belajarlah dengan guru-guru kita. Jangan belajar secara ortodidak. Jangan ya. Belajarlah dengan bimbingan guru-guru kita.
Dan mudah-mudahan guru-guru kita adalah guru-guru yang langsung bersanad kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan terlindung ya teman-teman. Yakin bahwa segala sesuatu apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan untuk teman-teman ya, ini jalinan tali silaturahmi saya ya. Tidak ada sesuatu unsur saya menjadi orang hebat atau orang pintar, tidak. Kita dengan teman-teman itu sama ya, sama. Tidak ada kehebatan ya, hanya Allah lah yang mempunyai kehebatan semuanya ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman, karena waktunya udah sore, kita sudahi dulu. Dan banyak terima kasih saya doakan untuk teman-teman ya. Aminkan sebuah doa untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan ini sebagai aliran sesuatu hal yang baik, kita belajar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maftana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabar. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini syarahu salamun qolamun mirabbi rahim wa amtajul yaumal ayuhal muslimun. Walamma alqaqala ala Musa majidum bihizir. Innallaha syaitil innallaha ala yuslihul amalal muhsidin. Wa yuhiqullahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Walamma alqaqala ala Musa majidum bihizir. Innallaha sayyidu innallaha ala yuslihul amalal muhsidin. Wa yuhiqullahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darabalahum tariqan fil bahri latqufa darakun walatasya. Innani ma'akumah isma waro li illa fi quraisin illa fihim rihlata sita iwaswa. Wa darabalahum tariqan fil bahri latqufa darakun walatasya. Innani ma'akumah isma waro li illa fi quraisin illa fihim rihlata sita iwaswa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maroja jaromaya ya maranini ramaya ya sila papalasia ya miduro rodomi ya midosa sadomi ya dayuda ya siaka kasasia ya simahamasia ya maroja jaromaya ya maranini ramaya ya sila papalasia ya miduro rodomi ya midosa sadomi ya dayuda ya siaka kasasia ya simahamasia. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Somad sumad Bismillahirrahmanirrahim. Walamma alqaqula ala Musa majidun yusir. Innallaha ala yusirul amal al-musyid wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang teman-teman rasakan pada saat ini mudah-mudahan dihilangkan ya semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya. Dan bila mana ada sentuhan energi buruk yang tersentuh pada sahabat-sahabat Arianto Petruk, saya secara pribadi mohon maaf ya, karena ini tidak ada unsur kesengajaan. Yakin bahwa sahabat-sahabat Arianto Petruk adalah orang-orang yang senantiasa dimuliakan. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar pokoknya teman-teman. Rezekinya lancar,
datang dari manapun datangnya ya. Terserah dari manapun datangnya rezeki ya. Hanya Allah akan memberikan keriduannya. Dan bila mana ada sesuatu energi buruk yang ada di wilayah sahabat-sahabat Arianto Petuk, mau di dalam usaha, di rumah, ataupun di lingkup, dimanapun lingkup-lingkup energi-energi yang negatif, mudah-mudahan nur cahaya Allah ini akan muncul sehingga menjadikan nur cahaya yang penuh keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih teman-teman. Barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.